Faslun ini adalah pasal fi ahkami qat'is sariqati, tentang hukum-hukum memotong dalam kasus pencurian. Wahia adapun sariqah lugatan secara bahasa akhdul ialah mengambil harta khusyatan secara sembunyi-sembunyi, secara samar. Wa syar'an sedangkan menurut syara' akhdhuhu ialah mengambil mal khusyatan secara samar, zulman lagi zalim, min hirzi mislihi dari tempat penyimpanan standar mal. Wa tuqta'u dan dipotong yadus sariki sia apa tangannya pencuri. Bitalatati syarat itu dengan 3 syarat. Wa fi ba'din nusakhi dan ialah di sebagian beberapa naskah di sisi syarat itu dengan 6 syarat. An yakuna sariku ada siapa pencuri, balighan ialah baligh, akilan lagi berakal, mukhtaran kehendak sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari orang lain, musliman kana ialah muslim kana ada siapa sarik, atau dhimmiyan atau kafir dhimmi. Fala qat'a ala sabiyyin wa majnunin, maka tidak ada hukum potong tangan itu berlaku wajib bagi sabi anak kecil, wa majnunin dan orang gila, wa mukrahin dan orang yang dipaksa. Wa yuqta'u muslimun dan dipotong siapa muslim, wa zimmiyun dan kafir zimmi, bimali muslimin dengan hartanya muslim, wa zimmiyin dan hartanya zimmi. Wa ammal mu'ahadu fala qat'a alaihi, adapun kafir mu'ahad fala qat'a ialah tiada potong tangan itu wajib atas mu'ahad fil azhari menurut qaul al-azhar. Wa ma taqaddama adapun keterangan taqaddama yang telah lalu apa amma syartun ialah merupakan syarat fisariki pada pencuri. Wa zakara al-musannifu dan menuturkan siapa musannif syartul qat'i kepada persyaratan memotong tangan bin nazari lil masruqi dengan memandang terhadap yang dicuri. Fi qaulihi dalam pernyataan musannif wan yasriqa dan mencuri siapa sarik nisaban kepada 1 nisab, qimatuhu yang adapun harganya nisab rubu'u dinarin ialah 1/4 dinar, ai artinya khalisan halim murni madruban lagi dicetak, au yasriqa atau mencuri siapa sarik qadran kepada ukuran magususan yang dicampur, ya belugu yang mencapai khalisuhu apa murninya kadar rubu'a dinarin kepada 1/4 dinar madruban ale dicetak, au qimatahu atau nilainya rubu dinarin min hirzi mislihi dari tempat penyimpanan standar nisab. Fa in kana limasruku jika ada apa yang dicuri, barang yang dicuri bisahra'a ialah berada di tanah lapang, au masjidin atau berada di masjid, au syari'in atau di jalan raya, usturito maka disyaratkan fi ihrazihi di dalam penyimpanan masruf dawamul lihazi ialah senantiasa mendapatkan pengawasan. Wa in kana dan jika ada apa masruf bihisnin ialah ada di gudang, kabaikan seperti rumah, kamar, kafa maka cukup lihazun mu'tadun apa pengawasan yang biasa, fi mislihi di dalam standarnya masruf. Wa thawbun wa mata'un adapun pakaian, wa mata'un dan barang, wada'ahu yang meletakkan kepada saub atau mata, saksun siapa seseorang bikurbihi di dekat sakat bisahra'a di tanah lapang masalah umpamanya, illa halahu ialah jika memperhatikan siapa sakathu kepada saub atau mata, lahu binadrihi dengan pandangannya sakat lahu terhadap saub atau mata, waktan kawaktan sewaktu-waktu, walam yakun hunaka dan tidak ada ialah di sana izdihamu tariqina apa berdesakannya orang-orang yang melalui jalan, berdesak-desakannya orang-orang yang melalui jalan, fahuwa maka adapun saub atau mata muhrazun ialah disimpan di tempat yang standar, wa illa jikalau tidak fala. Wa syartul mulahadati adapun persyaratan pengawasan
Qudratuhu ialah mampunya syakhs alaman istariki untuk mencegah pencuri. Wa min syurutil masruki ialah termasuk syarat-syaratnya masruk barang yang dicuri ma adapun keterangan zakarahu yang menuturkan kepada mal musannifu siapa musannif biqaulihi di dalam pernyataan musannif yang berbunyi la milka lahu fihi yang tiada milik lahu bagi syarif fihi di dalam masruk wala syubhata dan tiada syubhat ailis syariki bagi pencuri fi malil masruki di dalam hartanya orang yang dicuri minhu siapa al falaqat abisariqati mali aslin maka tiada potong tangan bisariqati mali aslin dengan mencuri hartanya bapak wa far'in dan anak lisariki bagi orang yang mencuri wala bisariqati raqiqin dan juga tidak ada hukum potong tangan dengan mencurinya budak mala sayyidihi kepada harta sayyidnya raqiq wa tuqta'u dan dipotong minat sariki dari pencuri yaduhu apa tangannya sarik al-yumna yang kanan min mafsilil ku'i dari persendian pergelangan tangan ba'da fal'iha setelah mencopot iyat minhu dari mafsilil ku' bihablin dengan tali yujarru yang ditarik bi'anfin dengan keras wa innama tuqta'ul yumna hanyalah dipotong apa tangan kanan fisariqati dalam pencurian fisariqatil ula dalam pencurian yang pertama fa in saraqa maka jika mencuri siapa sarik sanian untuk yang kedua kalinya ba'da qat'il yumna sesudah dipotongnya tangan kanan quti'at rijluhu maka dipotong rijluhu apa kakinya sarik al-yusra yang kiri bi hadidatin dengan menggunakan besi madiyatin yang lalu daf'atan wahidatan sekaligus ba'da fal'iha setelah mencopot rijl min mafsilil qadami dari ruasan kaki Fa'in saraka salisan jika mencuri siapa sarik salisan untuk yang ketiga kalinya quti'at yadul yusra maka dipotong apa tangannya sarik yang kiri ba'da khal'iha setelah mencabut iyat fa'in saraka jika mencuri siapa sarik rabi'an untuk yang keempat kalinya quti'at maka dipotong rijluhu apa kakinya sarik al-yumna yang kanan ba'da khal'iha setelah mencopot rijl al-yumna min mafsilil qadami dari ruasan kaki dari persendian kaki sama sebagaimana keterangan fu'ila yang sama sebagaimana sesuatu fu'ila yang dilakukan apa ma bil yusra terhadap kiri wa yumasu dan diselangkan mahallul qat'i apa tempat pemotongan bizaitin dengan minyak zait au duhnin atau minyak mughlan yang direbus yang mendidih direbus dengan mendidih. Fa in saraka maka jika mencuri siapa sarik ba'da dzalika sudah itu ai ba'da rabi'ati setelah kali yang keempat tangan dan kakinya sudah habis apanya lagi yang mau dipotong uzira maka ditakzir siapa sarik wakila dan dikatakan yuqtalu sabran dibunuh siapa sarik dengan sabar. Wa hadithul amri adapun hadisnya perintah biqatlihi untuk membunuh sarik fil marratil khamisati pada kali yang kelima mansukhun ialah dinasakh. Ayatnya bilang innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta' aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ardi. Sesungguhnya balasan yang pantas bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Wa yas'auna fil ardi fasada dan mereka berjalan di muka bumi ini dengan membuat kerusakan. Hukuman yang pantas bagi mereka adalah an yuqattalu. Ini dalam konteks qati'ut thariq. Perampok dibunuh. Au yusallabu atau disalib.
Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin, atau dipotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka min khilafin secara berselang-seling. Jadi tangan kanan dulu, kalau masih melakukannya lagi dalam konteks pencurian, maka kaki kirinya kemudian dipotong. Kalau masih mencuri lagi, maka tangan kirinya dipotong. Kalau mencuri lagi, maka kaki kanannya yang dipotong. Kalau masih melakukan pencurian, ditakzir. Dan menurut pendapat yang lain, dibunuh. Bagaimana kalau orang yang korupsi? Korupsi. Kalau saja perampok jalanan, hukuman yang pantas bagi mereka adalah dibunuh. Apalagi kalau perampok uang rakyat. Perampok jalanan itu korbannya hanya orang per orang secara individu. Tetapi kalau perampok uang rakyat, maka yang menjadi korban adalah seluruh rakyat. Jadi imbasnya jauh lebih besar. Yang menjadi korban adalah masyarakat umum, rakyat secara keseluruhan. Sehingga yang pantas bagi perampok uang rakyat atau koruptor-koruptor, seperti dalam kasus Kasdaget di Kabupaten Situbondo tercinta, adalah hukuman mati. Dibunuh, halal darahnya.